Nah, lalu selain itu sekarang kita berbicara mengenai tren yang ketiga. Tren yang ketiga ini adalah terkait dengan pilar kami yang kedua, yaitu pembiayaan properti. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai KPR sebagai salah satu yang paling tinggi diminati untuk pembiayaan, kita juga melihat ternyata ada tren yang sangat menarik, di mana tadi Mbak Dara sempat bicara mengenai di saat orang-orang yang sudah memiliki KPR, tapi kadang-kadang memang bunganya itu yang fix cuma di beberapa tahun pertama. Begitu misalnya tahun keempat sudah mulai masuk ke bunga floating, mulai terasa cicilannya ternyata jauh lebih berat, mulai pusing kepala. Apalagi kalau misalnya diiringi dengan bunga bank untuk KPR yang semakin meningkat, gitu kan. Nah, untuk mengenai hal ini adalah sebuah real pay untuk para konsumen di Indonesia. Jadi dari Pinhome juga kita memang telah meluncurkan salah satu produk terbaru, yaitu KPR Takeover, di mana memang dengan produk ini maka para pemilik KPR dapat melunasi cicilannya secara lebih disesuaikan dengan kemampuannya, tapi bahkan bisa menghemat sampai dengan 25%. Jadi ini juga cicilan dari plafon yang masih tersisa ya. Ini jadi menjadi sebuah solusi yang sangat-sangat dihargai. Oleh karena itu kita juga melihat ternyata peningkatan minat dari konsumen terhadap produk ini sangat tinggi. 60% pertumbuhannya secara quarter on quarter. Jadi kalau kita lihat juga ternyata orang bukan cuma ingin sekedar mencoba mengurangi cicilan, tapi juga bahkan kadang-kadang mereka malah mau menaikkan plafonnya. Karena tadi ada sedikit penghematan dan akhirnya penghematan itu dikembalikan untuk dia menaikkan plafonnya, mungkin dia mau menambah renovasi atau mau melakukan perluasan lagi dan sebagainya. Itu adalah prediksi tren yang ketiga. Nah sekarang kembali kepada pilar kami yang terakhir, yaitu mengenai jasa rumah tangga. Kami juga ternyata melihat, oh saat ini setelah pasca pandemi, masyarakat Indonesia sudah sangat nyaman untuk kembali memesan jasa layanan rumah tangga datang ke rumah. Dan ini terbukti dengan hampir 3 kali lipat pertumbuhan transaksi yang kami lihat dari platform kami terkait dengan jasa layanan rumah tangga ini. Dan bagaimana Pinhome betul-betul berusaha untuk merespon hal ini, kita juga akhirnya meluncurkan yang namanya premium service, di mana memang kita bekerja sama dengan berbagai brand yang sudah memiliki kredibilitasnya sendiri untuk memberikan jasa layanan yang bahkan lebih terfokuskan lagi. Misalnya kami bekerja sama dengan Simply Cool untuk pembersihan desinfektan dan juga air conditioner. Lalu kami juga bekerja sama dengan Spa Sofi untuk bisa pemanggilan jasa pelayanan premium untuk spa di rumah. Ada Clean and Care dari Informa untuk jasa deep cleaning, dan terakhir jasa untuk ibu hamil dan juga anak-anak bayi melalui Mom Enjo yang bahkan sekarang sudah bisa didatangkan ke rumah melalui platform Pinhome. Kenapa kita bisa melihat pertumbuhan yang demikian tinggi di Pinhome terkait dengan layanan jasa rumah tangga? Sebetulnya ada 3 hal. Satu, memang didukung oleh jasa pelayanan profesional dan juga memang bergaransi. Jadi kami selalu memastikan memang pelanggan mendapatkan kepuasan. Kalau tidak puas maka bisa akan kami berikan garansi sehingga memang mereka akan kembali lagi ke platform kami. Dan yang kedua juga memang harga yang dari awal sudah jelas, sudah pasti, dan memang transparan. Dan yang terakhir memang penjadwalan yang fleksibel, karena banyak juga dari pelanggan kami yang punya jadwal cukup demanding sehingga mereka bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Saya rasa itu dari saya terkait dengan 4 tren prediksi mengenai kepemilikan rumah di Indonesia untuk tahun 2023. Semoga hal ini bermanfaat untuk semua rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih.